11 ayat 21. Waktu Yesus sampai di Betani, maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Dengar baik, Marta menyambut Yesus ketika Yesus datang di kampungnya, sementara Maria tetap tinggal di rumah. Dan saat itu Marta bereaksi cukup positif dengan berkata, "Sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya." Seolah-olah, yes, memang engkau terlambat, saudaraku sudah mati, tapi aku percaya engkau sanggup membangkitkan dia. Kalau kita baca ayat ini, seolah-olah kita pikir itu yang Marta ucapkan. Bahkan Yesus memberi sebuah janji, saudaramu akan bangkit. Apa yang terjadi kemudian? Justru kebalikan. Orang yang kelihatannya antusias, positif, beriman, belum tentu pada prakteknya mereka sungguh-sungguh percaya. Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, "Iya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Sebagai orang percaya, kita punya iman bahwa sekalipun kita mati secara jasmani, kita akan bangkit dan hidup bersama-sama dengan Kristus dalam kehidupan kekal. Bahwa mati di dunia adalah hidup bersama dengan Kristus dalam kerajaan kekal. Meskipun Marta seolah-olah berkata ia percaya, namun sikapnya berbeda. Ia masih fokus pada keadaan yang sesungguhnya, padahal Yesus sudah berkata, "Saudaramu akan bangkit." Yohanes 11 ayat 39, kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Kita bilang, "Tuhan, aku percaya, engkau sanggup melakukan segala sesuatu." Tapi kemudian pada tindakannya, kita menyangkali iman kita, karena kita masih fokus sama keadaan yang sebenarnya. Mungkin secara manusia itu normal. Kita masih melihat, "Tuhan, aku belum sembuh. Tuhan, masalahku belum selesai." Tapi kita bilang, "Iya Tuhan, aku percaya," tapi tindakannya beda. Bisa katakan kita percaya Tuhan memberkati kita, tapi kelakuan kita beda. Kita masih coba nolong diri sendiri dengan nipu dan lain sebagainya. Kita bilang kita percaya, tapi tindakan kita sering berbeda. Ini yang dilakukan Marta. Dan Tuhan bilang, "Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Tuhan itu nggak selalu jawab doa kita sesuai dengan yang kita harapkan. "Tuhan, aku maunya kayak gini." Kadang-kadang nggak seperti itu. Dan tidak secepat yang kita inginkan. Makanya ketika Lazarus sakit, Yesus nggak langsung datang. Yesus tinggal 2 hari dan perjalanan 2 hari lagi, 4 hari. Lazarus keburu mati dan sudah berbau. Nggak seperti yang kita harapkan. Nggak secepat yang kita inginkan. Tapi Tuhan tahu apa yang Ia hendak lakukan atau nyatakan dalam hidup kita. Tuhan itu tahu apa yang Ia mau lakukan melalui hidup kita, untuk kita dan orang-orang di sekeliling kita. Dan dari perikop ini kita sama-sama belajar, Yesus take time untuk kembali ke Betani, karena Yesus punya tujuan, bukan menyembuhkan Lazarus, tapi membangkitkan dia. Tidak secepat yang keluarganya mau, tapi tidak juga dengan cara yang mereka mau. Yesus ingin lewat hidup Lazarus yang dibangkitkan dari kematian, murid-muridnya belajar percaya. Orang-orang Yudea yang menyaksikan kebangkitan Lazarus percaya, dan keluarga Lazarus juga belajar percaya. Jangan fokus sama keadaan. Kita harus punya iman dan percaya bahwa apapun keadaan kita, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, khususnya bagi orang-orang yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai rencananya. Dengar baik, jangan selalu fokus sama keadaan, tapi percayailah bahwa Tuhan itu setia, bahwa Dia sanggup menolong kita. Meresponlah dengan benar, dan hendaklah perkataan dan perbuatanmu berjalan dalam iman. Gak cuma sekedar di bibir aja bilang percaya, tapi tindakannya gak percaya. Mari kita belajar untuk sekali lagi mempercayai Tuhan. Percayalah mujizatnya masih ada. Percayalah Tuhan masih bekerja. Dia setia menyertai kita. Kelihatannya lambat, tapi Dia tidak pernah terlambat. Kelihatannya Tuhan tidak peduli, tapi bukannya Tuhan tidak mau mengasihani kita. Percayalah bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu lewat hidup kita dan untuk hidup kita, untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Apapun masalahmu hari ini, jangan menyerah. Suamimu mungkin yang tidak kunjung berubah, ayo berdoa buat dia. Ayo sungguh-sungguh doakan suamimu, bergumul untuk dia. Kita juga harus bertindak dengan iman, hidup dalam kebenaran. Jangan
Jangan lagi coba cara-cara kita sendiri. Jangan ikut cara-cara dunia untuk menyelesaikan masalah kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan sanggup menjamah pasangan kita, kita juga harus setia dan tetap mengasihi pasangan kita. Jangan kita doakan dia, tapi kita caci maki dia. Kalau kita percaya Tuhan sanggup menyelesaikan hutang-hutang kita, percayalah dan bekerjalah. Bijaksanalah mengelola keuangan. Tuhan akan ikut campur tangan. Tapi kita juga harus bertindak dengan iman. Kalau ada penyakit, percayalah Tuhan sanggup buat mujizat. Perkatakan imanmu. Terus bilang, Tuhan sanggup menyembuhkan aku. Aku percaya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan pakai kekuatan sendiri, tapi andalkan Tuhan. Kalau Anda minta Tuhan memulihkan hidupmu, hidup juga dalam iman. Jangan mencobai Tuhan. Saya berdoa agar setiap kita boleh belajar tidak hanya memperkatakan, tapi melakukan. Anda yang rindu punya pasangan hidup, dengar baik, percaya Tuhan pasti sediakan. Perkatakan, aku percaya jodoh terbaik dari Tuhan akan datang. Tapi juga perbaiki hidupmu, upgrade dirimu, mempercantik dirimu, karaktermu, inner beautymu, bukan cuma penampilan luarmu. Tapi ingat, Tuhan lihat hati, manusia lihat penampilan kita. Kalau Anda masih jomblo hari ini, Anda bilang, aku percaya pasti Tuhan kirimkan pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan. Jangan cuma di bibir aja. Mari persiapkan hidupmu juga, upgrade dirimu juga. Hendaknya perkataan dan perbuatan kita sejalan dengan iman. Berdoa supaya setiap Anda, apapun masalah Anda hari ini, Tuhan sanggup menggulingkan batu itu dan membuat mujizat dalam hidupmu. Percayalah, belajarlah, percaya.